Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, abdika wa nabika rasulika nabil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri a'udzumadzatika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri, pemirsa, juga subscriber, semoga Anda diberikan kesehatan lahir dan batin, usia yang panjang, penuh keberkahan, rezeki yang luas dan manfaat, anak-anak yang soleh dan solehah, keturunan yang thayyibah, keluarga yang sakinah. Amin, Allahumma amin. Akhir-akhir ini saya banyak mendapatkan keluhan dari orang tua yang sangat gelisah dan bingung tentang pendidikan putra-putrinya. Ada sejumlah perilaku dari anak-anak mereka yang menurut para orang tua ini membahayakan, kurang baik. Yang pertama, kesungguhan mereka untuk belajar agama ini jauh berkurang. Mereka tidak memiliki semangat sebagaimana semangat yang dimiliki oleh orang tuanya dulu untuk datang ke langgar, ke mushola, ke masjid, untuk sholat jamaah, kemudian ngaji, dan seterusnya. Yang kedua, para orang tua ini gelisah dan bingung karena semangat belajar anak-anak ini juga jauh berkurang. Mereka hanya bisa menyisihkan sedikit waktu, itu pun harus dipaksa untuk bisa belajar dan mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Yang ketiga, waktu anak-anak mereka banyak dihabiskan untuk bermain gadget. Mereka bisa bertahan berjam-jam untuk melihat aplikasi-aplikasi di dalam gadget mereka. Ketika anak-anak ini sudah asik bermain, maka panggilan orang tua, perintah orang tua sering diabaikan. Yang keempat, keluhan para orang tua adalah penghargaan anak terhadap orang tua tidak seperti mereka dulu menghargai dua orang tuanya. Entah mengapa anak-anak sekarang ini, kata mereka, kurang bisa menempatkan diri terhadap orang tuanya, kurang perhatian terhadap nasihat orang tuanya, bahkan seringkali mereka berani membantahnya. Ini yang mereka keluhkan dan sempat datang kepada saya. Para santri, wali santri, pemirsa, juga subscriber, perlu memang kita ketahui anak adalah amanah. Kita tidak pernah bisa memilih anak yang seperti apa, rupanya bagaimana, kecerdasannya seberapa, kita tidak pernah bisa memilih. Anak adalah karunia. Karena anak ini sifatnya adalah karunia, maka kewajiban kita bagaimana menjaga karunia itu, bagaimana menjaga amanah itu. Allah memang
menginginkan agar hambanya ini menjadi orang baik, agar hambanya yang dibanggakan kepada seluruh makhluk, termasuk di hadapan para malaikat, ini menjadi orang-orang yang bisa menghiasi dunia dengan kebaikan-kebaikan. Allah menghendaki agar hambanya yang paling dicintainya ini bisa mengisi seluruh sudut-sudut surga. Jangan sampai ada di antara hambanya yang kemudian masuk di neraka. Oleh karena itu, pintu-pintu untuk menjadi kekasihnya itu dibuka sangat luas dan banyak cara untuk bisa menjadi kekasih Allah yang memungkinkan mendapatkan karunia surganya. Salah satu di antara pintu yang terbuka luas bagi kita adalah bagaimana kita menjaga amanah anak ini. Ketika seorang orang tua bekerja sangat sungguh-sungguh untuk membesarkan putra-putrinya, untuk memberikan pendidikan terbaik kepada putra-putrinya, baik ketika di rumah maupun mereka diantarkan ke berbagai lembaga pendidikan, termasuk pesantren, dan kemudian berhasil anak itu tumbuh berkembang menjadi anak yang soleh dan salihah, berarti pintu untuk menjadi kekasih Allah terbuka luas. Walaupun mungkin orang tidak mengenalnya bahwa kita adalah kekasihnya, tapi prestasi untuk menjaga amanah, untuk mengantarkan putra-putri kita menjadi anak yang soleh dan solehah adalah prestasi yang pasti diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi ada pernyataan dari Rasulullah SAW bahwa ketika kita sudah meninggal dunia, seluruh amal terputus. Hanya 3 amal yang masih memberikan manfaat ketika kita sudah meninggal dunia. Satu diantaranya adalah amal dari waladun sholihun yad'ulah. Jadi seorang anak yang soleh yang memberikan doa kepada orang tuanya, ini akan tetap memberikan manfaat walaupun kita sudah meninggal dunia. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan satu teori yang sangat luar biasa sebenarnya. Hanya masalahnya bagaimana kita menerjemahkan teori itu. Teori ini pasti benarnya karena datang dari Rasulullah SAW. Beliau berkata, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang akan menjadikan mereka Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajisanihi. Di sini ada 2 kata yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama fitrah, yang kedua 2 orang tua. Fitrah adalah talenta. Fitrah adalah bakat yang dibawa pada setiap anak. Setiap anak diberikan bakat oleh Allah untuk beriman. Setiap anak diberikan talenta oleh Allah berbagai kemampuan. Yang kedua, orang tua adalah faktor yang banyak menentukan apakah talenta, bakat yang dimiliki oleh anak ini tumbuh, imannya menjadi tumbuh, kecerdasannya tumbuh, dan hatinya juga demikian di samping fisiknya, atau sebaliknya imannya meranggas, bahkan kemudian mati, kemudian tidak mempercayai Tuhannya, akalnya kemudian juga tidak bisa berkembang,
dan fisiknya lemah, hatinya padam, itu banyak ditentukan oleh kedua orang tua. Dan orang tua ini di dalam pendidikan ada 3. Yang pertama adalah orang tua di rumah. Yang kedua, orang tua di sekolah. Yang ketiga, orang tua di tengah masyarakat. Dan ini persoalannya. Orang tua di tengah masyarakat seringkali tidak peduli terhadap kejadian-kejadian buruk yang ada di sekitarnya. Seringkali abai terhadap perilaku-perilaku yang tidak terpuji yang dilakukan oleh anak-anak usia sekolah. Cara berpikirnya, buat apa saya memperhatikan mereka, toh mereka bukan anak saya. Kalau harus menegur mereka, apalagi memarahi mereka, jangan-jangan mereka malah salah paham, kemudian saya yang kena getahnya. Cara berpikir ini rata-rata umum terjadi di tengah masyarakat, sehingga banyak perilaku anak-anak usia sekolah yang bolos di jam sekolah tidak mendapatkan teguran atau sanksi sosial yang lain dari masyarakat, atau anak-anak yang masih berseragam kemudian santai-santai di warung, santai-santai di kafe, bermain karaoke dan hal-hal yang tidak terpuji yang lainnya, tidak mendapatkan teguran, tidak mendapatkan sanksi sosial, bahkan mendapatkan fasilitas dari masyarakat. Ini persoalan yang baru, padahal anak-anak ini juga cukup lama bergaul di tengah masyarakat. Yang kedua, orang tua di sekolah ini juga masalah. Yang pertama, kurikulum yang berkaitan dengan pendidikan agama sangat sedikit. Hal-hal yang berkaitan dengan karakter seperti jujur, tanggung jawab, akhlak yang baik dan seterusnya, ini kurang mendapatkan perhatian karena sekolah memiliki tugas yang sudah cukup padat, baik tugas administrasi maupun menyelesaikan kurikulum-kurikulum yang berkaitan dengan materi-materi pelajaran yang harus mereka selesaikan. Kembali masalah yang berkaitan dengan akhlak, yang berkaitan dengan karakter di masyarakat tidak mendapatkan perhatian, di sekolah juga demikian. Tinggal orang tua di rumah. Orang tua di rumah ini harus sungguh menyadari bahwa mereka sangat menentukan bagaimana anak itu di masa yang akan datang. Maka orang tua di rumah harus memiliki kesadaran, mereka harus melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu, dan juga merencanakan sesuatu bagaimana agar anak-anak ini mendapatkan ruang tumbuh yang baik, sehingga talenta yang mereka miliki, baik keimanannya, kemudian intelektualnya, kemudian hatinya, kemudian fisiknya, mendapatkan ruang tumbuh yang baik. Di rumah ini ada orang tua, ada fisik bangunan, yang ketiga ada kegiatan, yang keempat ada lingkungan. Jadi di rumah kita ada 4 hal, yaitu 2 orang tua, yang kedua ada bangunan fisik, yang 3 ada aneka kegiatan, yang keempat ada lingkungan. Keempat-empat ini harus dimanfaatkan maksimal untuk memberikan ruang tumbuh bagi anak, agar potensi yang tadi saya sebutkan bisa tumbuh berkembang maksimal.
Yang pertama, orang tua harus menyadari bahwa proses belajar anak itu imitasi diantaranya, meniru. Apa yang dilakukan oleh orang tua tanpa disadari dilihat oleh anaknya dan ditiru. Cara berbicara, cara hidupnya, cara berjalannya, cara memandangnya, cara menyelesaikan persoalan, dan seterusnya. Itu dilihat, dibaca, dan diteladani oleh putra-putrinya. Maka dua orang tua harus menyadari mereka menjadi contoh. Mereka harus hati-hati ketika berbicara, mereka harus hati-hati ketika bersikap dan bertingkah laku, karena itu semua akan ditiru oleh putra-putrinya. Yang kedua, lingkungan rumah. Rumah tidak hanya tempat berteduh dari sengatan matahari dan hujan. Rumah harus menjadi bagian pendidikan. Rumah harus didesain, ada ruangan-ruangan yang diperlukan untuk memberikan pendidikan kepada putra-putrinya. Ada ruang tamu, ada musola, ada ada tempat untuk kumpul bersama, untuk melakukan kegiatan bersama, makan bersama, ada kamar mandi, kemudian ada kamar-kamar untuk anak-anaknya yang masing-masing harus bisa menghargai, dan seterusnya. Yang ketiga, ada aktivitas-aktivitas. Nah, aktivitas ini juga harus didesain, harus direncanakan agar aktivitas itu menjadi pembiasaan. Bagaimana anak kalau masuk rumah mereka harus mengucapkan salam, kemudian bersalaman dengan orang tuanya, kemudian bagaimana kalau mereka keluar dari rumahnya, bagaimana mereka jam berapa mereka melihat televisi, jam berapa mereka harus makan bersama, dan tugas-tugas apa yang harus mereka lakukan terhadap dirinya sendiri dan rumahnya. Kemudian yang keempat adalah lingkungannya. Kadang-kadang di rumah sudah cukup bagus, tapi lingkungannya tidak mendapatkan perhatian yang baik dari aspek kebersihannya maupun dari aspek pemanfaatan lingkungan. Banyak orang tua yang sudah menyadari ini sehingga rumahnya berhasil diciptakan menjadi pesantren pertama, sekolah pertama, dan orang tuanya menjadi guru pertama, kiai pertama. Sehingga anak yang tumbuh dalam lingkungan seperti ini lebih mungkin bisa memaksimalkan potensi yang dia miliki. Bisa imannya bisa tumbuh dengan sempurna, demikian juga kecerdasannya dan kebersihan hatinya. Sebaliknya, banyak orang tua juga yang tidak menyadari ini, kemudian anak tumbuh di dalam lingkungan yang tidak kondusif, akhirnya anak itu menjadi masalah di sekolahnya, menjadi masalah juga di masyarakatnya. Anak ini tidak bisa tumbuh sebagaimana mestinya, dan orang tua mulai kebingungan menghadapi putra-putrinya. Demikian, moga-moga kalimat singkat ini menjadi renungan bagi kita untuk lebih bisa melakukan sesuatu agar amanah yang Allah berikan bisa kita tunaikan, dan kelak kita mendapatkan penghargaan surganya di kemudian hari. Akhiran, wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.